ribuan orang menyerang mental training ini ketika kami baru saja menyelesaikan sholat subuh. Ada ayahanda Kiai Maksum yang dari Lirboyo itu, yaitu Kiai Haji Jauhari, itu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Ya, jadi dilecehkan, ya, diludahi, kepalanya dimain-mainkan, dikata-katai, ya, sambil merampas Al-Quran, kemudian diinjak-injak, dimasukkan dalam karung, diinjak-injak. Mereka berani mementaskan ludruk dengan lakon patine Gusti Allah, rabine malaikat Jibril. Nah, kan Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini kembali kita akan mengenang sekaligus membahas sebuah peristiwa tragis di masa lalu yang pernah terjadi di kawasan Kanigoro, Kras, Kediri. Ya, menjelang meletusnya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, terjadi beberapa tindakan sepihak yang dilakukan oleh anggota PKI kepada rakyat dan khususon umat Islam. Di antaranya adalah peristiwa pembantaian Pelda Sujono di Bandar Betsi, kemudian juga puluhan aksi massa PKI di Jember, di Banyuwangi, Malang, Kediri, Blitar, Surabaya, Boyolali, Klaten, Semarang, dan lain sebagainya. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal adalah peristiwa Kanigoro Kediri. Ya, peristiwa Kanigoro Kediri terjadi saat sejumlah pelajar Islam Indonesia atau PII Jawa Timur melakukan mental training di Kanigoro Kediri. Saat itu mental training atau TC sudah berlangsung selama 4 hari. Tepat subuh 13 Januari 1965 sekira pukul 4.30. Saat itu sedang diadakan acara istighosah. Saat acara sedang berlangsung dengan khidmat, tiba-tiba gerombolan pemuda rakyat, BTI, dan underbo PKI yang lainnya masuk menyerbu dan merusak jalannya acara. Gerombolan yang jumlahnya lebih kurang 1.000 orang dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang Pemuda Rakyat yang bernama Suryadi. PKI berani melakukan tindakan seperti itu karena mereka mayoritas di sana, sedangkan umat Islam konon hanya sekian persen dari jumlah penduduk di sekitar tempat itu. Dengan persenjatakan kelewang, parang, palu, bahkan pistol, mereka menggerebek masjid, merusak, memukul, dan menyerang para peserta TC, kiai, ulama, dan siapa saja yang ada di situ. Dan inilah penuturan saksi mata peristiwa teror PKI di Kanigoro Kediri. Pada saat terjadi peristiwa Kanigoro itu, Bapak usia berapa? usia 23 tahun. Ya, jadi saya sudah kuliah itu dengan tugas belajar. Ya, tugas belajar di mana itu? Di Cianjur. Di sana ada sekolah yang dimiliki oleh Departemen Agama untuk mencetak kepala-kepala madrasah wajib belajar. Program 9 tahun. Tapi akhirnya setelah kita ini tamat sampai 3 periode, 3 gelombang lah. Ya, jadi saya yang terakhir itu ternyata itu akhirnya tidak jadi dipakai oleh Departemen Agama. Tidak pakai, jadi kita akhirnya lanjut ke IAIN, gitu. Ya, lanjut ke IAIN. Nah, saya tidak kembali lagi ke sana. Ya, karena apa? Karena ya peristiwa G30 SPKI ini. Ya, karena peristiwa G30 SPKI ini saya sebagai aktivis yang melakukan perlawanan. Karena pada tahun 65 itu, di mana saya harus kembali kuliah ya, di Cianjur, akhirnya nggak bisa lagi kuliah ke sana. Karena ya terhenti karena G30 SPKI ini. Di mana kami pada waktu itu
awal Januari, awal tahun 1965, tepatnya tanggal 13 Januari 1965, kami waktu itu jadi panitia mental training pelajar Islam Indonesia Jawa Timur di Kanigoro, Keras, Kediri. Nah, kami sibuk ngurusi itu, melawan PKI. Kenapa? Harus sidang di pengadilan tuh. Tiap minggu sekali giliran. Dari pihak kami ada yang ditahan satu, yaitu saudara Anis Abioso, yaitu instruktur itu. Kemudian dari pihak PKI yang ditahan adalah Suryati, itu ketua pemuda rakyat Kecamatan Keras. Nah, itulah. Sehingga kami asik di situ, sehingga tidak kembali lagi kuliah. Ya, kami jadi ya berhentilah. Ya, enggak perlu disebutkan sebagai korban, enggak perlu. Malah ini positif kok. Ya, begitu. Bisa diceritakan kronologisnya seperti apa Pak pada waktu itu? Peristiwa Kanigoro. Ya. Jadi kembali lagi, pelajar Islam Indonesia ini rutin. Ya. Tiap ada kesempatan karena liburan sekolah. Ya. Lebih-lebih bulan puasa, bulan Ramadan, itu pasti ada kegiatan-kegiatan training. Biasanya mental training. Karena bulan Ramadan begitu. Lalu Jawa Timur menyelenggarakan antara lain dipilihlah satu tempat di Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri untuk mental training se-provinsi Jawa Timur. Mengapa dipilih di Kanigoro? Karena pertama jauh daripada keramaian. Tempat itu memenuhi syarat, bahkan sangat memenuhi. Karena ada musolanya, ada masjidnya, ada kelas-kelas daripada madrasah, kemudian lingkungannya lingkungan keluarga, kemudian di situ juga ada dimiliki oleh tokoh di sana itu namanya Pak Haji Kusnan dan anaknya Pak Haji Said, memiliki diesel listrik. Jadi sudah terang di sana itu. Sudah ada listrik. Iya, apalagi orang Pak Haji Said, Pak Haji Kusnan orangnya sangat dermawan. Jadi membantu itu sudah luar biasa bantuannya. Itu. Demikian pula saudara-saudara dekat atau jauh daripada Pak Haji Kusnan dan Pak Haji Said siap membantu. Jadi rumahnya itu menjadi tempat-tempat asrama dan tempat kegiatan mental training. Jadi itu adalah merupakan kegiatan rutin. Begitu. Sementara kami sendiri daripada PI ini itu sebenarnya tidak bernaung dalam organisasi apapun, termasuk organisasi politik. Kami bukan anak Masyumi, walaupun kami dekat dengan Masyumi, ya, begitu. Ya, kami dekat dengan Masyumi, ya dekat juga dengan NU, sebab anggota PII, ya itu dari mana-mana datangnya. Hasyim Muzadi kan juga anggota PII, pada waktu di Pondok Gontor, ya. Din Samsudin juga anggota PII, ya dari Muhammadiyah. Jadi teman-teman NU banyak, di Tulungagung, di Kediri. Di Madura apalagi orang-orang NU, anak-anak mereka banyak yang menjadi anggota PII, demikian pula di Jember dan lain-lain sebagainya. Jadi memang pada waktu itu NU belum mempunyai anak organisasi, belum mempunyai mantel organisasi. Jadi IPNU itu belum lahir. Jadi satu-satunya organisasi pelajar itu hanyalah PII pada waktu itu. Terus peristiwa itu kejadiannya seperti apa Pak? Peristiwa itu pada waktu itu ketika sedang mengadakan mental training, tahu-tahu setelah berjalan 4 hari, ya, tepatnya pada tanggal 13 Januari 1965, itu gerombolan daripada pemuda rakyat, kemudian Barisan Tani Indonesia yang merupakan underbow, jadi daripada Partai Komunis Indonesia, ribuan orang menyerang mental training ini ketika kami baru saja menyelesaikan sholat subuh. Kami diserbu, ditangkap, ya. Kemudian banyak harta kami, milik kami, ya, itu yang dijarah, diambil, uang-uang perhiasan. Ya. Kemudian perempuan-perempuan kami, ya, anak-anak perempuan yang ikut mental training, itu ya istilahnya dilecehkan, ya, namanya berandal lah mereka, ya. Nah, kemudian kami ditangkapi, direntengi, diikat satu persatu, kemudian dibawa ke masjid. Sebelumnya mereka juga mendobrak masjid ketika teman-teman dan juga diantara warga setempat, termasuk di dalamnya juga ada Pak Haji Said,
ada ayahanda Kiai Maksum yang dari Lirboyo Ya. itu, yaitu Kiai Haji Jauhari, Maksud. itu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Ya, jadi dilecehkan, ya, diludahi, kepalanya dimain-mainkan, dikata-katai, ya, sambil merampas Al-Quran, kemudian diinjak-injak, dimasukkan dalam karung, diinjak-injak, sambil kata-katanya antara ini lho sing marai gudiken kowe iki ya iki Quran. Itu kan namanya kan penghinaan. Ya. Ya, pendeknya lah kita mendapatkan istilah sekarang persekusi bermacam-macam, Ya. nah, semacam itu. Ya. Lalu kami dibawa, ya, dengan ancaman, ya, bunuh saja ini, gantinya peristiwa Madiun, gantinya peristiwa Jombang. Saya nggak tahu Jombang itu kayak apa, saya juga nggak ngerti sampai hari ini. Kok sampai gantinya peristiwa Jombang begitu. Lalu kami dibawa ke suatu tempat yang kita sebenarnya nggak tahu kita ini akan dibawa kemana atau akan dibunuh. Ya, kami tidak melawan karena kami memang jumlah kami sedikit. Itu, jumlah kami sedikit. Akhirnya kita diam saja dia. Kami pun sudah tidak berdaya kan, karena diikat tangan, diikat leher juga diikat seperti kerbau begitu itu. Ya, nah, kemudian dibawa ke tempat lalu dihentikan berhenti. Ya, dengan bahasa daerah, enaknya pateni yang kenai, gitu. Ya, mari kita bunuh di sini saja. Ternyata nggak dibunuh. Engkau yang konoe, di sana saja nanti, jangan di sini. Kemudian dibawa lagi, ya, berjalan. Pada waktu itu memang masih belum banyak rumah, ya, jadi berjalan di Kanigoro itu pun semuanya berupa apa ladang, gitu. Bulak begitu. Nah, demikian pula dari mana Kanigoro menuju ke kota kecamatan Keras itu juga belum banyak rumah. Kita dihentikan dengan jalan entah 2, 3, 4 kali untuk ditakut-takuti. Toh akhirnya kami paham, ternyata kita dibawa ke kota, kota kecamatan Keras, dan benar dugaan kami kita diserahkan di kantor polisi. Nah, diserahkan di kantor polisi. Sore hadi pidato, ini kami serahkan ini anak-anak Masumi, ini Nekolim waktu itu, orang-orang ini kader-kader kontra revolusi, kadernya Masumi, ya, yang sedang melakukan mental di Kanigoro. Ini anak-anak muda yang membahayakan apa itu revolusi. Nah, begitu kami serahkan. Nah, itu. Ya sayangnya pada waktu itu Kapolseknya itu ya menyambut itu, ya terima kasih. Ini mengatakan terima kasih ini ya menyakiti hati kami itu. terima kasih atas jasa saudara-saudara sekalian gitu. Tapi setelah ini agar saudara segera membubarkan diri. Mereka tidak membubarkan diri. Akhirnya kami didatangi Pak Camat. Ya, datangi Pak Camat dan minta maaf. Ya, saudara-saudara kami minta maaf, sambil nangis Pak Camat itu. Dia adalah tokoh PNI. Namanya Pak Camat Sumadi. Maaf ya, kami tidak bisa menjaga, tidak bisa melindungi saudara-saudara yang melakukan mental training, sehingga terjadilah peristiwa semacam ini. Kami harapkan saudara-saudara tidak usah takut. Adakan terus, kami jaga sekarang. Tapi cuma orang tua daripada anak-anak. Ya. Karena yang banyak ikut juga ada SMP, SMA, orang tuanya yang tidak merelakan, akhirnya dijemput untuk. Tapi toh, ya kira-kira ya masih ada yang berlanjut. Tapi tidak ditempatkan di Kanigoro, ditempatkan di Kediri Kota. Di rumahnya Pak Zainuddin Dimyati, itu Ketua Komisaris Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota dan Kabupaten Kediri pada waktu itu. Jadi di Jamsarin sini dilanjutkan sampai selesai. Nah, kemudian peristiwa Kanigoro itu sendiri itu setelah itu ada juga hikmahnya. Ada hikmahnya adalah mempersatukan kembali umat Islam yang sudah terpecah belah dan juga di dalam tekanan sistem politik yang berlaku pada waktu itu, yaitu Nasakom, nasional, agama, komunis. Nasional ini diwakili sepertinya oleh PNI, agama diwakili oleh Partai NU, Kom Partai
PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, kalau sudah terjadi penyatuan ya, yang dipaksakan, di mana tidak mungkin unsur nasionalis dan unsur agama ini bisa bertemu dengan paham komunis, itu tidak mungkin. Yang satu anti agama, anti Tuhan, yang satu beragama dan bertuhan. Sementara nasionalisme sendiri juga ada yang beragama juga, walaupun nasionalis tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi ya agama, ya nasional, akan begitu. Nah, inilah yang membuat PNI sendiri pada waktu itu ketika PKI jaya, tahun 65 itu jaya sekali PKI itu. Ya, jadi banyak anggota PNI yang pindah menjadi anggota PKI. Ya. Kemudian NU agak lemah waktu itu. Ya, lemah, tidak berdaya. Sementara di luar NU, partai-partai yang lain termasuk bekas Masumi istilahnya, ada PSII, kemudian Perti, ya, kemudian ormas-ormas Islam yang lainnya itu sudah dalam keadaan lemah. Ya, karena dominasi kekuatan PKI begitu. Itu tampak sekali ketika bersama-sama menyelenggarakan peringatan 17 Agustus pada tahun 1965, sudah jelas-jelas sekali dominasi ada pada PKI. Jadi seolah-olah gambarannya pada waktu itu masyarakat sudah banyak cenderung menjadi anggota PKI. Nah, mereka berani melakukan apa saja, aksi sepihak. Mereka tidak ikut menanam padi, tidak ikut menanam tebu, tapi mereka yang maneni, miliknya Pak Kaji itu. Ya, itu di mana-mana begitu. Karena kekuatan mereka sudah luar biasa. Mereka sudah tidak takut-takut lagi. Ya. Mereka berani menghina, meremehkan daripada agama dan umat Islam. Ya, mereka berani mementaskan ludruk dengan lakon patine Gusti Allah, rabine malaikat Jibril. Nah, kan begitu itu. Ya, kemudian melantunkan bacaan Al-Quran, itu lagunya saja yang dipakai, tapi isinya itu karangan mereka sendiri sebagai penghinaan, begitu. Antara lain begini, ya, ron jati kasab. Ron jati itu kan daun jati kasab. Ya. Ron telo dikulup layak langu. Nah, itu dilakukan seperti orang membaca Al-Quran. Ron jati kasab, rontelo dikulup layak langu. Nah, seorang-orang mereka itu kan membaca Al-Quran. Itu kan artinya penghinaan. Nah, ini kelihatan sekarang ini juga ada kelihatan, sudah mulai terdengar saya itu. Orang-orang yang berani berkata melakukan Al-Quran semacam itu. Nah, ini kan mengulang peristiwa tahun 65 kalau begitu. Pak Ibrahim, ya, sepengetahuan saya bahwa peristiwa Kanigoro itu kan menjadi sumbu, Pak, menjadi pemicu kebencian masyarakat Indonesia terhadap PKI sehingga terjadi perlawanan di mana-mana. Ya. Menurut Pak Ibrahim benar nggak itu? Bukan hanya peristiwa Kanigoro. Jadi memang perlakuan daripada komunis, ya, PKI di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Kalau kami baca buku-buku itu, ya, jadi mulai daripada di Rusia mereka merebut kekuasaan ya, pada tanggal 1 Oktober 1917 kalau tidak salah. Ya, itu banyak melakukan pembantaian. Ya, jutaan orang, tidak perlu saya sebutkan. Ya, Mao Zedong merebut kekuasaan 1 Oktober. Ya, juga ditandai dengan pembantaian. Ya, dalam kurun waktu beberapa tahun saja, konon kabarnya sampai 30-40, ada yang menyebutkan 50 juta dibantai. Pol Pot yang di Kamboja, penduduknya berapa juta sih? Yang dibantai 2,5 juta. Dan tengkoraknya disimpan sampai sekarang itu. Itu di Kamboja itu. Nah, dengan cara apapun, asal itu untuk kepentingan partai diperbolehkan. Terutama memutarbalikkan fakta, berdusta, macam-macam memfitnah, macam-macam sampai membantai dan membunuh. Itu diperbolehkan asal untuk kepentingan partai. Itu adalah ajaran Stalin. Stalin mengatakan, ya, biarlah penduduk negeri ini tinggal sepertiga, asal semuanya komunis.
pertanyaannya, yang 2/3 dikemanakan? Ini, ya konon kabarnya pada waktu 65 mereka melakukan pemberontakan. Ya, itu pada waktu itu penduduk Indonesia sekitar 70 juta. Itu ada dengar berita, ada dokumen, kalau dikumpulkan itu sampai kira-kira 20 jutaan yang akan dibantai. Ya, akan 20 jutaan. Dan itu terjadi di mana-mana memang semacam itu. Ya. Begitu. Jadi termasuk di Sumatera Utara, Bandar Betsi, ya, Pelda Sujono dicangkul kepalanya sampai mati. Ya, apa tidak menimbulkan sakit hati tentara sekarang?